seperti apa, ditinjau dari hadisnya bagaimana. Gini teman-teman, ini kalau membahas musik ya, kalau secara umum kita pasti akan berbicara cukup panjang. Maka itu bisa menjadi satu buku yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau Bapak bisa dapat terjemahannya, judulnya Fiqhul Musiqi, fikih musik. Ada itu kitabnya. Punya saya ada, kalau Bapak mau pinjam silakan, tapi versi Arab tanpa harokat dan tanpa titik ya. Dan saya yakin itu bakal jadi jimat buat Bapak ya. Jadi kitab itu saya beli waktu kami masih di Hadramaut. Waktu itu saya ada ma'arad itu semacam apa namanya pameran. Kemudian kami ambil dan kami baca, Masya Allah. Ternyata sudut pandangnya luar biasa. Ada perbedaan. Sebagian ulama, perhatikan, membagi musik menjadi dua bagian. Satu, musik yang digunakan untuk kemaksiatan. Dangdut, koplo, apa lagu apa itu Pak? Saya nggak terlalu ngerti judul-judul lagu musik itu ya. Saya nggak terlalu paham tentang ulah duren. Saya nggak ngerti itu Bang. Oh iya, nggak ngerti saya. Atau apa ikan di dalam kolam nggak paham saya. Jadi teman-teman, Bapak ini nggak gaul, nggak ngerti apa-apa. Ibu yang paham tuh, Masya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, musik-musik yang digunakan untuk maksiat seperti kemaksiatan, isinya adalah menggoda laki-laki dan sebagainya, mengandung kemaksiatan. Ulama ijma sepakat yang seperti itu hukumnya adalah haram. Poin pertama clear. Poin yang kedua, bagaimana dengan musik yang digunakan untuk sesuatu yang baik? Contoh, musik yang digunakan nasyid, isinya tentang motivasi beragama, isinya tentang sholawat, memuji nama Nabi Muhammad SAW. Yang seperti inilah akhirnya ulama terbelah menjadi dua bagian. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan ini haram. Nah, sekarang kita masuk ke dalil. Poin pertama Quran, yang kedua hadis. Poin pertama Quran, saya pastikan terlebih dahulu, karena kami dalam haji itu, saya pastikan di Quran dari halaman pertama hingga halaman ke-30 tidak ada satu lafaz pun dari Allah yang menyebutkan lafaz musik. Yang ada lafaz lahun atau semisalnya yang ditafsiri oleh beberapa ulama. Lahun itu kalam yang sia-sia, itu ditafsirkan dengan musik, tapi kata musik tidak ada. Monggo Bapak googling di Quranul Karim, satu pun tidak akan pernah ketemu di situ. Ini poin pertama. Sehingga disitulah kenapa ada potensi untuk berbeda pendapat. Andai kata di Quran ada ya ayyuhalladzina amanu haramallahu alaikumul musiqa dangdut. Ya orang beriman. Ya ada musik dangdut, selesai sudah itu. Ya kan ada khilaf, demi Allah enggak ada khilaf. Demi Allah, kalau memang lafaznya begitu ya. Hurima alaikumul musiqa dangdut, itu saya pastikan tidak ada khilaf. Tapi pertama di Quran tidak ada. Saya tidak membela ya, saya tidak bela yang dukung musik, saya tidak bela yang membenci musik. Saya cuma ngasih tahu ini loh sumber khilafnya itu gara-gara ini. Poin pertama. Poin yang kedua, ini saya kasih tahu. Apakah ada di hadis tentang larangan musik dengan lafaz musik, Pak Ustaz? Ada. Nah, selesai Ustaz. Kalau memang ada, kenapa ada ulama yang ngatain halal seperti Imam Ghazali, Imam Ibn Hazm Al-Zahiri? Kenapa mereka nggak tahu hadis? Mereka tahu hadis. Tapi memahami hadisnya ternyata punya sudut pandang. Kenapa? Monggo Bapak cross check dalil hadis tentang musik. Bisa di-googling Pak. Ini ilmu yang mudah ini sekarang ya. Tinggal Bapak ambil HP. Yang penting ada kuotanya ya. Ada kuota enggak ya? Ada. Udah ada kuota, ada pulsanya enggak gitu kan? Udah ada pulsa, ada sinyalnya enggak tahu juga. Itu dipastikan dulu. Bapak tinggal googling. Bapak tulis aja dalil hadis tentang musik. Bapak searching dari atas sampai bawah, pegang omongan saya. Semua dalil yang mengharamkan musik pasti ditemani zina, ditemani homer, ditemani judi. Coba Bapak cek semuanya. Dari situlah akhirnya ulama mencoba memahami. Ini berarti maksudnya musiknya diharamkan, musiknya apa sih? Karena ditemani dengan selalu teman-teman yang begitu gak bakal jauh itu. Selalu teman-temannya ya, Nabi mengharamkan musik itu selalu ada kata-kata judi, ada kata-kata permukaan zina, ya selalu begitu. Ada kata homer, gak pernah lepas dari situ. Disitulah ada beberapa ulama yang punya sudut pandang. Ini berarti musik-musik yang memang dijadikan alat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi teman-teman, kalau ada orang mengharamkan musik, ada saja. Tapi mohon maaf, hati-hati, saya haram musik. Tapi apa ya? Ding itu musik itu kan? Musik
begitu. Ya. Paham ya? Jadi teman-teman itu mangga, itu komitmen Anda, kita menghargai. Tapi ketepatan saya pribadi lebih mengikuti ulama-ulama kontemporer yang kedua yang mengatakan musik diharapkan apabila digunakan sebagai alat untuk melakukan kemaksiatan. Jelas ya? Oke, alhamdulillah. Dari pemahat, ibu ada yang mau bertanya? Bentar, tunggu dulu, ada yang mau bertanya? Ibu tuh cepat paham mereka. Jadi ya, gimana mau tanya dia tidak tahu materinya apa. Main HP mulu. Silakan Bapak yang berkopiah kamera ya, boleh. Kurang jelas. Baik, video pertanyaan tadi masalah hijir yang nanti orang yang panjang bermotor itu pertanyaan saya kenapa digunakan mereka gunakan soal jalannya dan yang kedua saya juga menanyakan ini di masa ini gimana masalah hijir Islamnya juga yang kedua saya yang pertama tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas ya, memang di dalam apa namanya Ka'bah. Kami ulangi lagi, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam Ka'bah itu memang memiliki 3 tiang. Saya bagi ada 4 tiang. Tiang yang pertama namanya tiang Hajar Aswad. Tiang yang kedua namanya adalah rukun Yamani, tiang Yaman. Dan dua di pojok sebelah sana namanya rukun Syam ya, atau maaf tiang Syam. Jadi Syamain begitu. Rukun Yamani itu sebelum daripada Hajar Aswad. Pertama memang berkaitan dengan arah. Tidak bisa dipungkiri kenapa disebut rukun Yamani, karena memang arahnya mengarah pada negara ya Yaman. Itu poin pertama. Yang kedua tadi disampaikan juga Profesor tentang penghargaan Nabi kepada orang-orang Yaman. Dan kalau ngomongin penghargaan kepada orang Yaman, Bapak tinggal buka kitab hadis Sahih Bukhari. Bapak cek ada sebuah kitab atau sebuah bab dengan kata yang sangat jelas mengatakan al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Bahwa iman itu negeri Yaman dan iman itu hikmah itu adalah negeri Yaman. Saya dulu pertama sempat mikir, ini negeri apa? Kok sampai Nabi puji begitu? Karena mereka mudah sekali menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi yang membawa ajaran Islam ke Yaman itu namanya Mu'adz bin Jabal. Dan akhirnya teman-teman yang berbahagia, Nabi memuji mereka dengan iman itu Yaman, hikmah itu Yaman. Pasti Bapak udah mulai batin, apaan orang perang kok begitu kan? Teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah, saya kasih tahu Pak, saya 5 tahun di sana. Saya melihat orang Yaman itu adalah orang Arab dengan karakter yang paling mirip seperti orang Islam. Orang Indonesia. Orang Islam ada di Indonesia. Karakternya mirip. Orang Arab tuh nggak ada yang pakai sarung, Pak. Di Yaman mereka pakai sarung. Ngomongnya mirip kayak orang Indonesia. Ini bahasa Arabnya kacamata ini nabbarah. Saya belajar di pesantren itu nabbarah. Bilang jibli nabbarah. Apa kacamata? Dia bilang isyhad nabbarah. Apa itu nabbarah? Jibli nabbarah. Ada nabbarah kacamata. Ada. Ya, harus nabbarah. Kacamata. Ini bahasa Yamannya kacamata itu kacamata. Nyesel saya ngapalin nabbarah tadi Pak. Kami ngapainnya izar, ternyata izar itu ini memang cewek, kalau orang bilang cewek apa bener gitu Pak ya, itu namanya izar. Ternyata saya pakai ini katanya sorun, ya sarung. Mereka katanya sorun. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya tahu karakter mereka itu karena provokasi, masalah politik. Nggak usah bawa-bawa nama sama Syiah. Itu cuma sebagai marketingnya saja biar orang berpakaian membela agama. Padahal itu murni kepentingan politik antara pro Ali Abdullah Sholih selaku pimpinan presiden berkuasa 35 tahun, ya, dengan pengikutnya para oposisi yang ketepatan memang banyak diperkuat oleh kelompok Syiah Houthi. Tapi Syiah Houthi ini Syiah Zaidiyah.
Dia Syiah yang paling ringan, bukan Syiah Imamiyah, berbeda. Makanya kelompok Syiah mereka bukan Muslim. Mereka masih mengakui para sahabat mereka mencintai Abu Bakar, mencintai Bunda Aisyah, mencintai semua sahabat-sahabat Nabi. Nah problemnya mereka cuma mencintai Ali di atas seluruh sahabat lainnya. Itu masalah lain. Saya tidak membela mereka, tapi saya tahu Syiahnya jangan disamakan dengan Syiah Imamiyah yang memiliki perbedaan pendapat yang bersifat akidah kepada kita. Nah ini poinnya ada di situ. Sehingga teman-teman penghormatan Nabi kepada orang-orang itu. Nah ada rukun syarat, karena menghadap syarat posisinya. Kalau Hijri Ismail itu apa? Itu lingkaran. Misalnya Ka'bah itu bentuknya bukan kayak kotak begitu. Ini bentuk Ka'bah begini. Ka'bah itu mirip seperti apa ya? Pentungan begitu, bukan segi empat begitu. Nah, waktu itu terjadi banjir bandang, obatnya yang terkenal itu banjir bandang datang hancur semuanya, tinggalnya yang orang mencari dia tidak punya dana, maka mereka bangun yang kota saja, yang Hijri Ismail itu di lingkaran begini, Hijri itu tempat pengasuhan Ismail. Kenapa disebut Hijri Ismail? Karena itu tempat pengasuhan yang kecil Ismail ketika beliau masih ke ketika beliau masuk ke lapangan apa tahu beliau sudah menjatuhkan soal Buddha jadi itu mengatakan Ismail itu akan beliau tahu lagi dikatakan Ismail itu akan Allah nama besar gitu makanya disebut ayat supaya saya bilang ini namanya bakal jadi ekor kita teman yang dilakukan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengucapkan pemerintah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada sebagian fungsi istilahnya sebagai kiparat besar-besar Indonesia ya. Nah ini pertanyaannya mungkin di sini saya kaitan dengan ini Ustaz. Ada kaitan masalah cap kaum Wahabi. Ini juga jadi satu. Yang kedua masalah ada kaum Islam Nusantara. Kedua, yang ketiga kaitan dengan Zaitun yang Masjid Soekarno itu. Dan yang keempat mungkin yang terakhir sesuai dengan kaitan politik adanya larangan berjamaah berobat yang berkaitan dengan politik. Kalau salah mohon koreksi kalau mungkin yang segitu hanya 4%. Mudah-mudahan yang segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang ini pertanyaan yang ketiga dan terakhir. Terus ditambahin 4 pertanyaan. Iya. Baiklah, terima kasih Mas. Jadi saya dari subuh Pak muter-muter. Nah, dari Al-Hikmah, kemudian saya juga Zuhur Al-Jabar, kemudian dari Asal-Kok, sekarang di sini. Jika detik-detik akhir kekuatan saya dan Bapak bertanya 4 pertanyaan. Mantap. Baik, nggak apa-apa Pak. Akan jawab satu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama tentang konteks masalah Wahabi. Jadi gini teman-teman, ada seorang ulama di Arab Saudi itu bahkan ulama yang seni seorang pejuang lah. Kalau kita boleh nyebut kayak di Indonesia mungkin ada pakaian Ponorogo dan lain sebagainya. Bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau membuat gerakan bahwa beliau itu sudah banyak dalam versi beliau kalau dicatat itu pada petik 2 stabilo biru garis tebal bawah underline bold and italic ya, itu sudah mengalami perubahan sehingga beliau melakukan sebuah gerakan pembaharuan. Ketika itu akhirnya dalam sudut pandang beliau banyak yang salah dan banyak yang sesat. Nah, di sini beliau membuat sebuah statement dengan kita memiliki seorang ulama cuma memiliki sudut pandang yang memang minoritas dan banyak bertabrakan dengan pendapat yang sudah dominan dari Madzhabul Arba'ah, madzhab Ahlussunnah sebelumnya. Ya bahasa kasarnya
ini apa namanya gerakan status quo yang ini gerakan pembaharuan begitu. Sehingga beliau membuat sebuah gerakan itu yang mengatasnamakan gerakan pembaharuan. Pengikutnya itu dinamakan dengan kelompok salafiyah. Nah, cuman mereka, mohon maaf ya, beberapa orang mengatakan ini punya pengikut Wahabiyah karena mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuman teman-teman ini mereka kadang-kadang nggak kurang setuju disebut Wahabiyah karena ada salah satu tokoh Khawarij namanya sama Abdul Wahab gitu. Sehingga dari situ teman-teman jadi tapi kurang nyaman ketika disebut dengan nama Wahabiyah. Karena itu ada tasbih dengan seorang ulama Khawarij yang bernama Abdul Wahab. Sedangkan ini bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah itulah yang akhirnya menjadi gerakan salafi kalau kita ngomong di Indonesia. Tidak ada masalah. Saya pribadi dengan teman-teman salafi oke fine, tidak ada masalah. Terbaik satu aja saya minta, jangan menyesatkan kalau ada terjadi perbedaan. Cuma itu aja kami minta. Bahkan mohon maaf salah satu masjid yang kami bina di Balikpapan itu kami bina masjid nomor 1 apa terjadi mereka datang ke masjid itu pengurus tadi boleh dikasih kesempatan untuk berceramah, beri mereka kesempatan berceramah, tapi baik bahwa mereka tidak menyebutkan masalah sulafiyah dan mereka tidak boleh menjustifikasi kebenaran dengan menyesatkan orang lain. Yang saya bilang ingat, meyakini pendapat benar itu namanya keyakinan, tapi meyakini pendapat orang lain sesat itu namanya kesombongan. Itu paling pertama. Ini buat status FD-nya. Itu punya sadar dasar orang lain. Selama depan kaki begini. Oke, satu. Yang kedua, masalah saya ingat dulu Az-Zaitun. Jadi begini teman-teman ya. Yang saya kenal Az-Zaitun pesantren yang cukup lama, punya power, muridnya udah banyak di mana-mana. Di pesantren baru. Tanda kutip, mohon maaf ya, saya tidak menilai orangnya, tidak menilai pesantrennya. Saya cuma memandang dari sudut pandang fikih. Saya ulangi, saya orang fikih pandang dari sudut pandang fikih. Yang viral belakangan ini tentang sholatnya perempuan di depan. Saya bilang, teman-teman, apakah itu benar? Monggo di cross check cari satu pendapat ulama yang mengatakan perempuan boleh sholat di depan, apalagi perempuan jadi imam. Saya bilang kalau perempuan boleh jadi imam, demi Allah, Bunda Aisyah, istri Nabi adalah orang yang paling layak menjadi imam besar dunia masih hidup. Kenapa? Para sahabat belajar dari dia. Ya, Abu Musa al-Asy'ari belajar dari dia, Ibnu Zubair belajar dari beliau, sahabat Nabi. Beliau adalah dosen wanita yang luar biasa. Beliau alim, alama, muhaddis, periwayat hadis terbesar nomor 3, Bunda Aisyah. Tetapi beliau tidak pernah menjadi imam, beliau tidak pernah menjadi khatib sholat Jumat. Paham ya? Dari situ clear. Nabi mengatakan khairul sufufi nisa, sebaik-baiknya saf perempuan, akhiruha adalah yang paling rendah. Wasyarruha awaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Itu maksudnya berbanding laki-laki ya. Karena nanti ibu salah paham, satu perempuan paling bagus dalam menempel tembok semua dia ada yang gerak ya. Teman-teman bukan begitu bu, maksudnya sesama laki perempuan. Kalau sesama perempuan kita tinggalkan perempuan. Itu penting sudah jawabannya. Nah berkaitan dengan pendapat yang mengatakan Mazhab Soekarno, Pak Punten Pak ya, anggaplah saya ngefans dengan Pak Soekarno. Apa saya boleh dengan Mazhab Pak Soekarno? Ya nggak bisa. Itu bagian bidangnya apa? Gitu loh. Masa saya ngefans urusan agama kepada tokoh politik, sama dengan tokoh politik ngefans dalam urusan politik kepada tokoh agama? Nggak nyambung. Itu yang dirapatkan. Anggaplah Pak masalah. Tapi mohon maaf, mengatakan saya tidak membandingkan Imam Syafi'i, membandingkan Imam Abu Hanifah, membandingkan Imam Malik dengan Pak Soekarno. Itu namanya jangan satu bawa spion. Nggak nyambung. Jelas ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau tadi baca jadi saya emosi kan dibawa emosi. Bukan nyambung Pak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya kira mohon maaf dengan segala hormat ya, saya tidak menghina siapa-siapa, saya bahkan takut menghina orang itu. Tapi mohon maaf saya tidak kesel. Kita lihat ke fikihnya aja. Ternyata fikihnya banyak yang dilanggar. Saya tidak bilang sesat juga, makanya mungkin sampai hari ini ada bilang sesat. Karena itu yang dibahas masalah fikih, bukan masalah akidah. Kalau udah itu masalah akidah, yang terakhir masalah salam Yahudi, itu memang menurut saya sedikit sangat bermasalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi saya husnuzon, saya yakin ini mungkin kesalahan dalam strukturnya saja. Secara struktural ada orang-orang yang salah di situ, tapi saya tidak yakin kesalahan
Ya semoga yang saya yakini ini benar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga tadi tentang apa tadi? Islam Nusantara. Panjang semua pertanyaan Bapak ini ya Allah. Itu pertanyaan-pertanyaan panjang. Jadi gini Pak, mohon maaf ya. Jadi gini, Bapak-bapaknya kalau saya nggak benar-benar ngomong, wah ini memang ya sudah ya. Masalah Islam Nusantara itu dulu, mohon maaf, dimunculkan oleh teman-teman NU. Tujuannya, kalau nggak salah malah yang memproklamasikan awal itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu presiden kita beliau masih menjadi ketua umum. Beliau memunculkan itu, tujuannya itu gini loh Pak, dengerin, membentengi orang Islam yang tidak suka dengan budaya atas nama Islam, setiap budaya itu disesatkan, dibid'ahkan. Awalnya begitu, awalnya bagus. Saya setuju di titik ini, kita tak bisa meninggalkan budaya serta-merta. Halal bihalal itu ada dalilnya loh Pak. Mudik itu nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad orang Mekah dari Madinah nggak pernah mudik ke Mekah. Naik onta gitu mudik begitu tidak. Ya, jadi teman-teman saya pertegas ya, itu awalnya sampai di titik itu kami bisa menghargai loh. Memang tujuan awalnya itu kok. Memang awal itu membentengi orang yang sedikit, oh ini ada budaya bid'ah. Padahal kan budaya itu dilihat dulu mestinya ya. Kalau budaya itu bertentangan syariat, ya contohnya kayak perempuan pakai kemben mandi kembang, dilihat laki-laki banyak kan bertentangan, itu nggak boleh. Tapi kalau itu memang tidak bertentangan, ya misalnya mau syukuran 7 bulanan, jangan ditanya mana dalilnya. Dalil itu syukur nikmat Allah, kemudian dia berdoa dengan baiknya baik-baik aja. Cuma gitu doang, nggak masalah. Ini kan dibidahkan. Muncullah gerakan Islam Nusantara untuk membentengi bahwa Islam itu tidak serta-merta seperti itu. Ada budaya-budaya, makanya kan di usul fikih ada kaidah la'adatul muhkamah, ada yang memberikan hukum. Itu maksudnya. Nah dalam perjalanannya, setiap organisasi yang besar itu pasti makanan manis orang-orang yang sesat. Mohon maaf Pak, dan ini berlaku di semua. Di kalangan NU, di Muhammadiyah, di manapun pasti ada orang-orang yang memanfaatkan organisasi seperti ini. Masjid Anda kalau besar di pinggir jalan, saya pasti yakini itu ada banyak kepentingan. Tapi di sini Utsman bin Affan, alhamdulillah tidak ada kepentingan. Kenapa? Kan tidak ada apa-apa di sini. Iya kan? Orang mik aja cuma satu gantian ngomong. Tapi kalau masjid banyak duitnya, pegang mulut saya nih Pak, ya. Ini ada Pak, nanti kalau di jalan pasti banyak orang punya kepentingan yang masuk mencari-cari sesuatu harta kelompok politik pasti ada di sini. Tapi Bapak lihat Utsman bin Affan itu aman. Ini Allah tujuan Allah. Karena memang ada dicari. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah itu poin ini. Maka muncullah tadi itu Pak, mengatasnamakan Islam Nusantara, membela kaum LGBT, ya kan? Membela orang-orang minoritas yang menyimpang, orang-orang Syiah Imamiyah, orang-orang apalagi itu namanya liberal, mengatasnamakan Islam Nusantara. Di situ problem besar. Ya, satu lagi tadi. Berdakwah aturan tidak boleh membicarakan politik gitu ya. Oke, teman-teman yang berbahagia, saya kasih tahu Pak, kalau ada orang bilang gitu, jangan ngomong politik di dalam masjid, salah. Salah. Kita harus ngomongin politik di dalam masjid. Tapi kalau Bapak gini, jangan ngomongin kepentingan politik di dalam masjid, benar. Paham maksudnya? Karena kata-kata itu pembodohan. Kalau orang Islam nggak ngerti politik, ujung-ujungnya apa? Yang menguasai mereka orang Muslim baik-baik aja, sholat aja di masjid, nggak usah ikut politik, bla bla bla. Akhirnya mimpin kita siapa? Orang-orang jahat. Dan Bapak tahu kalau orang jahat sudah pegang kekuasaan, mereka bisa membuat undang-undang. Apa yang terjadi kalau mereka keluarkan perda di Bandung, larang kajian mengundang Ustaz dari Balikpapan, selesai itu dengan terjadi. Ya kan? Kalau itu kan ada di Bandung, masya Allah orang baik-baik semua. Ya, jadi artinya kekuasaan Bapak Nabi Muhammad, Bapak sadar nggak coba? Baru mau dibunuh sama orang kafir itu kan ketika mau hijrah ya. Kenapa orang kafir nggak bunuh Nabi Muhammad dari awal saja? Pengikutnya belum ada. Tapi tidak. Nabi mengikrarkan diri masuk Islam, cuma di blokade aja. Makanannya dikunci, tapi nggak pernah mereka berani menjadi nabi. Saya kasih tahu, karena waktu itu Nabi dekat dengan pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib adalah pemimpin kekuasaan bangsa Arab Bani Quraisy pada saat itu adalah Abu Thalib paman Nabi. Mereka baru berencana membunuh Nabi pada saat Abu Thalib meninggal.
Mau tahu kenapa? Karena dilindungi kekuatan politik. Dakwah wajib harus ada kekuatan politik. Saya berharap di sini ada nanti salah satu di antara bapak yang menjadi anggota legislatif yang ketika udah menjadi anggota dewan, saya support makanan konsumsi untuk pengajian. Jangan kue pakai mika, nasi kotakan. Begitu. Ini orang pengajian pakai mika kayak anak TK lagi mau berangkat sekolah. Iya, kayaknya ini undangan terakhir saya di Masjid Usman bin Affan. Panitia dan ujian memang nama Ustaz ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, konsep dasarnya tidak boleh ngomongin kepentingan politik. Mohon maaf, dukung partai kami di masjid, dukung pimpinan kami. No, Anda nggak usah ngomongin itu di situ. Nggak boleh, masih kita ini punya maksimal. Tapi kalau ngomongin politik, itu beda, itu siasa. Bapak-bapak, orang Islam harus menggunakan politik. Begini caranya, pilih seperti ini. Imam Syekh Qardawi mengatakan, apabila ada dua pemimpin sama-sama baik, pilih yang terbaik. Dua-duanya ada yang baik, ada yang jelek, pilih yang baik. Dua-duanya jelek Pak Ustaz, ini jelek, ini jelek, pilih yang jeleknya, lebih minim untuk tidak membalir umat Islam. Seperti orang di Amerika, ketika ada pilihan Joe Biden dengan Donald Trump. Ini sama-sama Muslim, sama-sama mendukung Israel. Tapi Ustaz di sana, saya kemarin ketemu dengan Profesor Syahdi, imam yang ada di New York itu, Islamic Center sana. Beliau orang Sulawesi, Makassar beliau kalau tidak salah itu ya. Apa itu? Jadi imam di New York. Kami Pak Ustaz sudah mulai berjihad, kami mulai memikirkan dan kami bisa Joe Biden. Kenapa? Karena Joe Biden walaupun kafir juga sama kafirnya, tapi setidaknya dia kekafirannya mudorotnya lebih minim dibandingkan Biden. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi tentunya pendidikan politik itu harus tahu bagaimana itu. Kenapa kita sejahtera kalau kita nggak punya perwakilan? Ya, sampai kapan kita makan gorengan pakai mika begini? Sampai kapan? Harus sejahtera. Mik ada 5, begitu. 5 pegang, 1, 2, 3. Saya Ustaz. Ini enggak, Ustaz. Kenapa? Karena kita tidak punya tokoh politik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah cintai kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal. Mari kita berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hatta yuwaffi ni'amahu wa yutimmu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana bi nuril iman. La tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hajatan illa qadaitah. Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahu mutaba'at bil awdari wal mabatinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga Allah cintai kita dan bukan bagi umat Islam yang kita menyanyikan selama ada kita tidak berkenan di sini. Semoga Allah berkahi kita, billahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.